Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa al-mustaba amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah membuka pintu maaf bagi hamba-hambanya. Ada banyak hamba-hamba Allah yang berdosa, Allah maafkan di bulan yang mulia ini. Ada banyak hamba-hamba Allah yang seharusnya masuk neraka, Allah bebaskan dari ancaman api neraka bagi mereka yang Allah kehendaki selama bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, apakah kita mau mengaku di hadapan Allah bahwa kita pendosa? Yang dibutuhkan adalah sebuah pengakuan. Ketika kita mengaku lalu kita minta maaf, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Ada seorang muda datang kepada gurunya. Guru itu bernama Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang arif, lagi bijak, dan banyak mengarahkan jiwa-jiwa yang bersama untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dengan dekat kepada Allah Ta'ala. Pemuda ini sebetulnya seperti kita, tahu akan ilmu pengetahuan, tahu tentang imaniah, tetapi sewajarnya anak muda, manusia, ada saja kesukaan untuk berbuat dosa. Datanglah pemuda ini kepada Ibrahim bin Adham lalu berkata, "Tuan Guru, saya sudah sering melakukan dosa dan susah untuk meninggalkan. Tapi saya juga takut kalau Allah nanti akan menyiksaku. Beritahukan cara kepadaku agar aku tetap berdosa, tapi aku bisa selamat dari azab neraka." Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala katakan, "Baik, sini nak, ku beritahukan cara-caranya. Lakukan cara-cara berikut ini, maka kamu akan bisa mengerjakan apa yang kamu mau dan mendapatkan apa yang kamu harapkan." Senangnya pemuda itu, dengan tawajuh dia mulai dengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham katakan, pertama, sembunyikan dirimu dari pandangan Allah ketika kamu melakukan dosa. Si pemuda berkata, "Mana mungkin Tuan Guru aku menyembunyikan diriku dari tatapan dan pandangan Allah? Bukankah Allah sudah mengatakan, Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu menatapmu tanpa kedipan, setiap detik, setiap waktu tanpa kedipan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum." Kalau itu nggak bisa, cara kedua, kata Ibrahim bin Adham, sebutkan ke guruku. Ibrahim berkata, "Kalau begitu tinggalkan makan dan minum karena itu adalah rezeki dari Allah. Tidak pantas namanya kamu makan pemberian Allah, minum pemberian Allah, tapi masih mau bermaksiat kepada Allah." Si pemuda berkata, "Mana mungkin aku tinggalin makan dan minum. Kita semua selaku ciptaannya adalah manusia yang butuh akan rezeki dan karunia dari Allah. Kalau ini tidak mungkin, kalau begitu beritahukan cara yang ketiga." Cara yang ketiga, Ibrahim katakan, "Tinggalkan bumi, tinggalkan langit, kemanapun kamu mau, dan silahkan berdosa di tempat yang kamu mau." Si pemuda berkata, "Mana mungkin aku tinggalkan langit dan bumi yang menjadi tempat tinggal kita sebagai umat manusia. Bukankah Allah sudah katakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samai wal ardi fanfudu." Dan gak mungkin rasanya kita tinggalin bumi sebagai tempat tinggal kita. Kalau cara ketiga ini tidak mungkin kamu lakukan cara keempat. Ibrahim bin Adham katakan, "Kalau begitu nanti sewaktu malakul maut yakni Israfil datang dan mau mencabut nyawamu, katakan kepada malaikat, tunggu, saya belum mau mati sekarang." Si pemuda berkata, "Tidak bisa begitu dong. Allah kan sudah katakan, idza jaa ajaluhum la yastaqdimun, idza jaa wa la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika memang kematian sudah tiba saatnya, maka tidak mungkin siapapun yang bisa mengundurkan walaupun saat, juga tidak bisa memajukan seperti yang dikehendakinya. Kalau cara yang keempat ini kamu juga tidak bisa lakukan, silahkan ambil cara yang kelima. Katakan, "Pak Guru, apa yang kelima?" Dia katakan, "Nanti kalau kamu mati dan datanglah Munkar Nakir dan ingin bertanya tentang man rabbuka dan seterusnya, tulis saja di kuburanmu atau katakan kepada Munkar Nakir, tanpa izin dilarang masuk.
Mana mungkin aku tulis buat begitu seperti di dunia, dan mana mungkin aku menolak kedatangan Munkar Nakir. Kalau cara kelima ini juga kamu tak sanggup buat, maka ambil cara yang keenam. Sampaikan Pak Guru, apa cara yang keenam ini? Kalau nanti kamu sudah bertemu dengan Allah waktunya di akhirat nanti, dan Allah katakan kepada malaikat pesuruhnya, ambil hambaku, seret dia masukkan ke dalam neraka, kamu katakan kepadanya, aku tidak mau masuk ke neraka, aku mau masuk surga, walaupun aku banyak dosa. Mana mungkin aku bisa melawan orang-orang atau malaikat-malaikat yang menjadi pesuruh Allah di hari kiamat akhirat nanti. Kalau ini kamu juga tidak bisa lakukan, lalu mengapa kamu berpikir bisa berani berbuat dosa di hadapan Allah Ta'ala? Hadirin rahimakumullah, yang mudah tersadar bahwa ini adalah sebuah bujukan dari nafsu. Ini adalah sebuah rayuan dari syaitan. Hadirin, kita tahu bahwa di hadis Rasulullah mengatakan di bulan Ramadan, di sini Allah buka pintu maaf seluas-luasnya. Biasanya syaitan menggoda kita, hari ini pun mereka dibelenggu. Kalau ada orang yang masih berbuat dosa, bukan karena bujukan syaitan, tapi karena nafsunya sendiri dan karena kebiasaan sebelum Ramadan. Hadirin, maka ayo saatnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa yang paling Allah suka di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jangankan kita hadirin rahimakumullah, yang manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik dan termulia di hadapan Allah dibandingkan semua makhluk. Iblis saja yang sudah jelas mal'un, terlaknat, kalau dia berdoa Allah kabulkan doanya. Teringat sebuah kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pada hari waktu di mana Iblis diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersujud di hadapan Adam, lalu menolak untuk bersujud, dan kemudian Allah tunjukkan murkanya. Allah katakan kepada Iblis waktu itu, fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu Iblis, karena sungguh kamu terkutuk. Makhluk yang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tegaskan kembali di ayat berikutnya, wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari dibangkitkan nanti. Apa kata Iblis ketika Allah memutuskan dia sebagai mal'un, makhluk terlaknat, ketika dia dikutuk oleh Allah Ta'ala dan akan menjadi makhluk yang menjadi penghuni neraka? Hadirin rahimakumullah, yang disampaikan oleh Iblis waktu itu adalah dia katakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, aku terima kau kutuk, aku terima kau usir dari surga, aku terima engkau masukkan aku di neraka, tapi satu permintaan. Di sini hadirin rahimakumullah, yang sudah jelas terlaknat, terkutuk, masih mau minta satu permintaan kepada Allah Ta'ala. Permintaan Iblis waktu itu adalah fa'andirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku masa tenggang, berikan aku usia panjang sampai hari manusia dibangkitkan. Allah katakan sebagai permintaan, dan jawaban Allah adalah baik kalau begitu, qala fa innaka minal mundarin. Allah katakan diterima, kamu akan dihidupkan dengan waktu yang lama sampai manusia dibangkitkan, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang Allah ketahui, sampai hari yang diketahui. Hadirin rahimakumullah, ulama kita katakan seburuk-buruk hamba Allah yang terlaknat sekalipun, ketika mau minta kepada Allah yang Maha Karim, Allah kabulkan permintaannya. Bagaimana kita tidak, yang insya Allah sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, masih banyak kebaikan dalam diri kita. Hanya kita mau atau tidak sekarang menggunakan kesempatan dan waktu yang sangat berharga dan mulia ini untuk minta maaf kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, maka dikatakan ketika Iblis dikabulkan permintaannya, maka Iblis mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan ketika didengar oleh para malaikat. Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah katakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Si Iblis lalu berkata, wahai Tuhanku, dengan sebab atau oleh sebab karena engkau telah putuskan bahwa aku termasuk makhluk yang sesat, maka sungguh janjiku kepadamu adalah akan aku perindah dalam pandangan manusia dosa kepadamu sewaktu mereka hidup di dunia, dan sungguh aku akan usahakan benar-benar mereka sesat seluruhnya. Ancaman Iblis terhadap anak cucu Adam alaihissalam yang waktu itu jelas menjadi musuh Iblis, laknatullah alaih. Bahkan di ayat yang lain Iblis berkata, Allah ceritakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Si Iblis berkata, demi keagungan dan kemuliaanmu ya
Tuhanku, sungguh niscaya benar-benar aku akan sesatkan seluruh umat manusia. Di ayat yang lain Allah katakan lagi tentang perkataan iblis. Iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh aku akan datangi semua manusia dari arah kanan, dari arah belakang mereka, dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri, depan, belakang, semua akan menjadi arah di mana aku gunakan semua itu untuk menyesatkan umat manusia, hingga kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia kecuali mereka tidak bersyukur atas nikmat-Mu. Begitu mengerikan ancaman iblis, malaikat berkata, "Wahai Tuhan, wahai Allah, bagaimana manusia akan selamat dari ancaman iblis ini?" Allah Subhanahu wa taala berkata, "Tenang, tidak akan perhatikan wahai malaikatku, kalaupun iblis menantang, kalaupun iblis mengancam dengan ancaman yang mengerikan, ada dua arah yang tidak dia sebutkan, yang jika manusia sadar dan gunakan dua arah itu untuk bertaubat dan kembali kepadaku, meminta ampunan kepadaku, maka akan kabulkan permintaannya, kuhapuskan dosa-dosanya, kuganti dengan kebaikan-kebaikan." Dua arah itu adalah ke bawah dan ke atas yang tidak disebut oleh syaitan. Ke bawah artinya jika manusia mau bersujud saja, menunjukkan bahwa dirinya lemah di hadapan Allah seperti yang Allah inginkan, karena Allah punya sifat seluruhnya kecuali satu yang tidak Allah punya, sifat ajiz, jadi sifat lemah. Jika sifat lemah ini dimiliki oleh hamba Allah, jadi dengan sifat itu kita merasa lemah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, merasa bukan siapa-siapa di hadapan Allah, maka Allah sangat suka dengan pengakuan kita. Lalu kita kemudian berdoa, tengadahkan kedua tangannya, ambil arah atas, maka Allah katakan, "Ampunkan semua dosa-dosanya," kalau dia mau menggunakan dua arah itu untuk kembali kepadaku. Hadirin rahimakumullah, maka di bulan yang mulia, mau siang mau malam, terlebih lagi ada waktu-waktu penting. Di antaranya adalah menjelang kita berbuka puasa, di waktu sahur, atau waktu apapun yang kita nanti bisa dipelajari, ada setiap hari, ada setiap pekannya. Hadirin rahimakumullah, itu adalah waktu di mana Allah selalu berkata kepada kita, "Adakah di antara kalian yang mau datang kepadaku untuk minta sesuatu, aku kabulkan. Adakah di antara kalian yang ingin meminta maaf kepadaku, aku maafkan dosa kalian." Itu adalah waktu di mana waktu itu kita sedang makan sahur. Sahur adalah waktu yang ulama katakan nama untuk 15 atau 20 menit menjelang adzan subuh. Hadirin, ya maka kita bisa makan sebelum itu. Di 15 menit terakhir kita bisa ambil air wudu dan kita sedikit berdoa kepada Allah. Apa yang kita katakan kepada Allah Ta'ala? "Ilahi Rabbi wa ilahi abdukal asi adaka," wahai Tuhanku, akulah hambamu yang banyak berdosa, aku datang kepadamu. Mukirram bidzunubi wa qad da'aka, aku mengaku akan dosa-dosaku dan sekarang aku minta kepadamu ampunan. Fa in taghfir fa innaka lidzaka ahlun, jika engkau memberikan maaf maka sungguh engkau adalah zat yang layak memberikan pengamaafan. Fa in tatrud faman yarham siwa, jika engkau tidak memberikan maaf maka kepada siapa lagi aku harus meminta belas kasih kalau tidak kepadamu. Hadirin, maka Allah akan melihat ketulusan pengampunan, permintaan ampunan dari hati kita. Apalagi kita sanggup meneteskan kedua air mata. Dikatakan bahwa ada dua tetesan yang Allah suka. Satu tetesan darah jihad fisabilillah, yang kedua tetesan dua air mata tatkala mengaku dosa di hadapan Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik kemudahan untuk bisa berdoa dan kemudian mengakui dosa-dosa dan meminta terima taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.